Nama saya Lufda Fatia Najwa dengan NIM 092. Kenalkan, nama saya Margareta Dara Ayu Deme Oktarina dengan NIM 096. Perkenalkan, nama aku Ananda Aulia Hanif dengan NIM 200. Halo, perkenalkan saya Kansata Bina dengan NIM terakhir 206. Guys, aku habis baca soal pemeriksaan SPT tahunan PPH Badan. Itu maksudnya gimana sih? Emang SPT juga bisa diperiksa? Wah iya ya, kedengarannya kayak ujian ulang pajak gitu ya. Terus kalau misalnya perusahaan itu salah isi langsung diperiksa. Sering banget sih. Tapi emang bisa kok, apalagi kalau misalnya emang data perusahaannya itu kelihatan mencurigakan atau malah minta restitusi pajak, pasti langsung dicek. Iya sih. Berarti SPT itu kayak laporan aset perusahaan ke negara. Terus kalau misalnya nanti ada yang salah, kenapa salah dong? Tenang dulu, pemeriksaan bukan berarti dianggap salah total kok. Justru pemeriksaan itu sebagai bagian dari prosedur untuk mengecek kebenaran data di SPT. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, yuk kita belajar pelan-pelan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP, pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Contoh subjek badan meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Pengujian yang akan dilakukan oleh pemeriksa pajak sehubungan dengan SPT PPH yang disampaikan oleh wajib pajak badan yang melakukan pembukuan, termasuk untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan, dan akan difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut. Baik, materi yang pertama ada pengujian atas penghasilan. Di sini, yang pertama ada kelengkapan atau completeness penghasilan yang dilaporkan. Tujuannya sendiri adalah untuk memastikan seluruh penghasilan wajib pajak itu sudah dilaporkan dalam SPT tahunan PPH Badan. Teknik pemeriksaannya sendiri yang pertama ada pemanfaatan informasi internal dan eksternal DJP. Jadi di sini kita membandingkan data dari KAP, data ekspor, dan PEP dengan penghasilan di dalam SPT. Yang kedua ada analisis angka. Analisis ini berbandingan antara biaya penjualan dan penghasilan. Ketidakwajaran dapat mengindikasikan penghasilan yang nantinya belum dilaporkan. Yang ketiga ada penelusuran angka. Di sini pemeriksa menelusuri angka penghasilan dari SPT ke laporan keuangan, buku besar, hingga jurnal umum untuk memastikan pencatatan sudah lengkap. Yang keempat, ada penelusuran bukti atau vouching and tracing. Di sini, pemeriksa mencocokkan transaksi penghasilan dengan bukti pendukung seperti kontrak penjualan atau mutasi rekening. Pastikan bukti telah dicatat dan dilaporkan. Yang kelima, ada pengujian keterkaitan. Di sini, kita menguji keterkaitan antara akun. Yang pertama, penerimaan tunai dengan kas atau bank dan uang muka. Yang kedua, penghasilan aktual dengan pelunasan piutang. Nah, selisih dapat menunjukkan penghasilan yang belum dilaporkan. Yang keenam, ada ekualisasi atau rekonsiliasi. Di sini adalah mencocokkan penghasilan di SPT PPH Badan dengan nilai penyerahan pada SPT masa PPN. Selisih menunjukkan potensi penghasilan yang tidak dilaporkan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu berupa permintaan keterangan atau bukti. Di sini pemeriksa pajak meminta keterangan atau bukti dari pihak ketiga seperti bank, notaris, akuntan, dan pihak-pihak lainnya yang gunanya untuk dibandingkan dengan data WP yang dilaporkan. Yang kedelapan yaitu berupa konfirmasi, meminta penegasan dari pihak lawan transaksi wajib pajak. Contohnya, konfirmasi kepada penyewa mengenai penghasilan sewa. Dan yang terakhir yaitu perhitungan matematis. Di sini itu pemeriksa memeriksa kebenaran tugas termasuk penjumlahan, pengulangan, retur, dan diskon. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai kebenaran jenis atau sumber penghasilan yang dilaporkan. Di sini ada tiga cara. Yang pertama yaitu memanfaatkan informasi Direktorat Jenderal Pajak, informasi internal maupun eksternal, dan juga kita membandingkan SPT tahunan WP dengan SPT masa PPH pasal 4 ayat 2 dari pihak penyewa. Nah, apabila terdapat ketidakcocokan, penghasilan sewa dianggap tidak valid. Lalu
Yang kedua yaitu pengujian fisik. Kita harus memeriksa keberadaan dari kondisi aset tersebut, aset tanah atau bangunan. Nah, jika aset ini itu tidak ada kebenarannya atau tidak ada bangunannya, penghasilan sewa patut diragukan. Lalu yang ketiga yaitu konfirmasi ulang kepada pihak ketiga. Apabila penyewa menyatakan bahwa tidak ada transaksi, hal ini juga penghasilan dianggap tidak sah. Nah, yang selanjutnya karena tadi udah dijelasin sama temenku kalau ada pengujian atas penghasilan, kita masuk ke pengujian atas biaya. Apa sih itu nanti pengujian atas biaya itu? Yang pertama itu ada eksistensi kebenaran dari biaya yang dibebankan. Maksudnya gimana? Maksudnya biaya yang dibebankan oleh perusahaan itu harus benar-benar terjadi, benar-benar sesuai, nggak ditambah, nggak dikurangi, nggak dimanipulasi, gitu teman-teman. Jadi ada tekniknya sendiri buat pengujian kebenaran atas biaya ini. Yang pertama itu ada pengujian kebenaran penghitungan matematis. Jadi kalau kita misalnya di perusahaan itu ada usaha dan membutuhkan akun retur penjualan, diskon, itu kita bisa menguji dengan perhitungan matematis apakah benar nggak ngitungnya diskonnya ini dengan SPT yang dilaporkan oleh perusahaan. Terus yang kedua itu ada penelusuran bukti. Jadi kita nanti bisa melakukan vouching atau tracing dengan bukti transaksi dari perusahaan itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang bukti yang nggak sesuai, ini bisa dipertanyakan kebenarannya. Terus yang ketiga ada pengujian keabsahan dokumen. Jadi dokumen yang kita pakai, yang perusahaan pakai itu harus benar-benar sesuai, harus benar. Jadi bisa kita cek dengan stempelnya, tanda tangannya, atau penomoran suratnya itu harus benar-benar ada, harus ya emang beneran valid dokumennya gitu. Terus yang keempat itu ada konfirmasi. Misalnya tadi kalau kita masih meragukan dokumennya, kita bisa konfirmasi ke penerbit dokumennya, ini dokumennya itu valid gak? Nah kayak gitu. Terus yang kelima itu ada ekualisasi atau rekonsiliasi, yaitu pembanding dari dua akun, misalnya kayak perhitungan biaya upah, gaji, honorium, itu kita bisa membandingkan objek PPh pasal 21 dengan SPT masa PPh pasal 21 gitu. Terus yang ke-6 itu ada pengujian keterkaitan. Yang ke-7 pengujian terhadap rekening koran wajib pajak. Jadi kalau di laporan laba ruginya, terus bener nggak ini ada uang yang masuk dari supplier di rekening koran dari perusahaan wajib pajak itu sendiri. Terus yang kedua itu ada keterkaitan antara biaya. Kalau tadi itu eksistensi dan kebenaran jumlah biaya yang dibebankan, yang kedua ini ada keterkaitan antara biaya. Yang pertama itu ada wawancara. Jadi kita wawancarai pihak-pihak yang berkaitan, itu ditanyai apakah ini tuh benar apa enggak gitu. Yang kedua itu ada pengujian dokumen. Sama aja guys sih kayak yang tadi, cuma kita bisa memastikan biaya wajib pajak terkait dengan kegiatan usaha. Pemeriksaan pajak menguji faktur atau supplier, atau jika ditemukan item yang tidak berkaitan dengan usaha, maka perlu dilakukan koreksi. Gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini ada pengujian atas kompensasi kerugian fiskal. Jadi, pengujian atas kompensasi kerugian fiskal ini dilakukan oleh pemeriksaan pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak itu benar-benar telah melakukan kompensasi dari kerugian fiskal perusahaannya itu sendiri. Nah, berdasarkan undang-undangnya itu ada pun hal-hal ketentuan yang harus dipenuhi wajib pajak untuk kompensasi kerugian fiskal itu sendiri. Itu yang pertama ada dokumen penentu nilai dari kerugian fiskal. Bisa berdasarkan SPT wajib pajak atau surat ketetapan pajak, pemutusan keberatan atau putusan banding. Terus yang kedua itu jangka waktu kompensasi kerugian fiskal. Kalau kan kita sama-sama tahu kalau kerugian fiskal itu berjangka selama 5 tahun. Nah, dalam hal terdapat perbedaan dari nilai kompensasi kerugian fiskal antara yang disampaikan oleh wajib pajak ataupun dengan ketentuan, maka pemeriksaan pajak akan melakukan koreksi. Pemeriksa pajak akan melakukan koreksi. Chasing pavement on my own, 'cause you're here to stay every night. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengujian kebenaran penerapan tarif.
Pengujian atas kebenaran penerapan tarif ini dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak telah menggunakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, apa aja sih tarif yang digunakan? Yang pertama ada tarif pasal 17 ayat 2A Undang-Undang PPH. Tarif ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Yang kedua, tarif pasal 17 ayat 2B Undang-Undang PPH yaitu wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk PT yang paling sedikit sebesar 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Apabila telah memenuhi persyaratan tertentu lainnya, dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah. Lalu yang ketiga ada tarif pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPH. Tarif ini adalah pengurangan tarif pajak sebesar 50% dari tarif pajak normal yang berlaku, khusus untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto hingga 50 miliar setahun. Seperti diketahui, tarif PPH badan normal yang berlaku saat ini sebesar 22% sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Selanjutnya, yaitu ada pengujian atas kredit pajak. Pemeriksa pajak akan melakukan pengujian dalam rangka memastikan kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan oleh wajib pajak. Nah, hal ini dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk memastikan agar kredit pajak yang dinyatakan oleh wajib pajak dalam SPT telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, terkait hal tersebut, maka teknik apa aja sih yang dapat ditempuh oleh pemeriksa pajak? Yang pertama itu dengan cara pemanfaatan data internal dari DJP berupa bukti potong PPH atau surat setoran pajak, dan yang kedua konfirmasi ke pihak pemotong atau pemungut pajak. I don't wanna let it go, and I know that I might not be fine, but I will never let it go. No, I will never let it go. So don't tell me, Justru pemeriksaan itu show me what it's to be. lihat kamera.